Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Yohanes Putra Pradana Muadai dengan NIM 2405 3560 4155 dan rekan saya. Saya Muhammad Diko Al-Fajri dengan NIM 240 53 560 7376. Jadi baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan group discussion dengan menggunakan AI. Untuk AI-nya sendiri kami menggunakan Gemini. Kalau sebelumnya kami menggunakan ChatGPT, mungkin pembaruan ini mungkin agar group discussion-nya itu agar berbeda. Kami menggunakan dengan AI yang berbeda juga. Nah, untuk materinya sendiri kali ini kami mengambil dari PPT mengenai lanjutan evaluasi klasifikasi. Nah, untuk keyword-keywordnya itu kami milih ada akurasi paradox, precision, recall, F measures, receiver operating characteristic, area under curve, hyperparameter optimization atau tuning, dan underfitting. Nah, langsung saja untuk group discussion-nya nih menggunakan Gemini. Oke. Jadi kalau misalnya group discussion kali ini dengan Gemini itu pasti berupa pilihan ganda ya. Mungkin sesekali itu kalau yang kemarin-kemarin itu kan berupa studi case, terus kita menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan study case-nya. Dan pada kesempatan kali ini mungkin kami akan menjawab dalam bentuk pilihan ganda dan kami akan menjawab pilihan benar dan salah dan serta alasannya seperti itu. Mungkin nomor satunya itu bisa dimulai dari teman saya. Oke, jadi pertanyaan nomor satu itu dalam kasus klasifikasi penyakit langka di mana hanya 1% data yang positif. Sebuah model memprediksi semua data sebagai negatif. Mengapa metrik akurasi tidak cukup untuk mengevaluasi model ini? A. Karena akurasi hanya bisa dihitung jika jumlah data positif dan negatif seimbang. B. Karena akurasi akan tetap tinggi 99% meskipun model gagal mendeteksi target. Akurasi selalu lebih rendah daripada nilai precision dan recall. D. Karena akurasi tidak memperhitungkan untuk negatif. Kalau dari saya lebih condong ke atau setuju jawaban B. Kita cek dulu ya. Oke, that's right. Ini menjelaskan fenomena akurasi paradoks di mana akurasi yang tinggi tidak mencerminkan kemampuan model dalam menangani kelas minoritas. Nah, ya mungkin ya penjelasan saya juga sama dengan ini. Kemudian pada kasusnya itu datanya itu tidak seimbang, imbalance data, di mana hanya 1% data yang positif. Model yang memprediksi semua data sebagai negatif tetap akan menghasilkan akurasi sebesar 99%. Ya, sebenarnya hal ini terjadi karena akurasi menghitung proporsi prediksi benar terhadap seluruh data, sehingga dominasi kelas negatif membuat nilai akurasi terlihat sangat tinggi. Nah, begitu teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke sesi soal kedua ya. Apakah saudara Putra sudah siap? Sudah untuk nomor 2 ya. Ya, oke, next. Nomor 2 nih. Eh, Manakah dari metrik berikut yang paling tepat diprioritaskan jika biaya untuk kesalahan false positif sangat tinggi? Misalnya menandai email penting sebagai spam. A. Akurasi, B. Precision, C. Underfitting, D. Recall. Oke. Metrik ya. Berarti ini metrik confusion ini eh, sudah dibahas ya pertemuan kemarin mengenai true positif, true negatif, false positif dan false negatif gitu. Jadi em, metrik berikut yang paling tepat diprioritaskan jika biaya untuk kesalahan false positif sangat tinggi. Mungkin ya, em, kalau dalam kasus ini tuh em, apa ya? Kalau akurasi sangat tinggi, eh, mungkin menurut saya B precision sih. Sebelum menekan ya, alasan saya milih Oke. precision itu
Saya kurang tahu ya kalau precision ini, tapi kalau akurasi itu kalau sangat tinggi ya itu dia tuh bisa menipu data jika datanya itu tidak seimbang kayak soal tadi tuh kan ya. Kalau akurasi tinggi itu dia tuh bisa akurasi paradoks gitu. Terus kalau mengenai underfitting itu bukan metrik evaluasi, tapi dia itu kayak kondisi di mana eh, modelnya itu terlalu sederhana sehingga tidak mampu mempelajari pola data dengan baik gitu. Terus mengenai apa lagi ya? Tadi akurasi dengan underfitting. Recall. Terus berarti recall ya. Kalau recall itu mungkin lebih berfokus pada meminimalkan false negatif, bukan false positif. Jadi eh, jika kita memprioritaskan ke recall ini, dia itu mungkin akan menangkap semuanya itu spam. Tetapi kalau resikonya banyak email penting itu ikut terblokir. Jadi menurut saya precision sih. Mungkin salah juga ya kalau menurut saya. Coba dilihat. Oh, ya, Coba. precision ya. Ya, ternyata benar. Hmm, ya, Alasannya keren. precision mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar-benar positif sehingga meminimalkan kesalahan false positif. Oh, berarti saya belajar kalau precision itu mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar-benar positif. Berarti true positif ya gitu. Dia mengukur true positif dan minimalkan false positif. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Dal, baik, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Dalam diagnosis medis, sangat penting untuk tidak melewatkan pasien yang sakit, meminimalkan false negatif. Oke, metrik mana yang harus dimaksimalkan? Red measure. Apa ya? Recall. Oke, karena precision, karena saya tidak terlalu paham dan saya mengandalkan logika, precision tidak mungkin, specificity nggak mungkin, ya mungkin recall ya, karena yang saya tahu recall itu mengukur seberapa banyak kasus positif yang berhasil dideteksi oleh model dengan rumus true positif ditambah false negatif. Nah, ya, ya, Mungkin saya kayak bisa gini. mentang jawab ya kayak soal tadi itu kan Nah, ya. Soal tadi itu kan kayak ada aku ngebahas tuh tentang recall. Kalau recall itu kan bagaimana dia tuh menghitung eh, berfokus pada yang false negatif gitu kayak yang tadi itu kan kasus spam tuh kayak email spam yang masuk ke inbox. Nah, jika kita yang tadi itu mungkin ya mungkin eh, recall ini tuh dia tuh terlalu fokus di false negatif sih seperti itu sesuai yang dijelaskan teman saya ya kayaknya ya. Hmm. Jadi jawaban teman saya ini apa ya kira-kira? kita coba aja dulu ya, Oh nomor ya, 3. Wah, coba. Karena belajar juga ya keren. di sini ya. Kita group Ya, discussion. kita belajar guys. Iya. IPS. Ternyata benar ya recall gitu. Ya, benar. Dia That's meminimalkan right. false negatif. Itu mengukur kemampuan model dalam menangkap semua sampel positif yang ada. Hmm. Oke, karena sudah selesai, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Silakan teman saya. Oke. Nomor 4 ya. Nomor 4, apa fungsi utama dari F-measure atau F1 score? A. Menentukan parameter optimal untuk model. B. Menghitung luas daerah di bawah kurva ROC. C. Mengukur rata-rata aritmatika dari true positif dan true negatif. D. Menyeimbangkan antara precision dan recall dalam satu angka tunggal. Hmm. Um, apa ya? Ini cukup sulit juga sih ya untuk mengenai F-measure ini.
Soalnya materi baru gitu, F measure. Menentukan parameter optimal untuk hmm, dan tidak seimbang, menghitung luas daerah di bawah, mengukur rata-rata dari matematika. Dan mungkin karena ini sesi belajar, saya akan coba-coba kali ya, karena cukup sulit ini pertanyaannya. Benar-benar. Ya, F Mungkin saya measure ya. coba eh, C kali ya, mungkin C, mengukur rata-rata aritmatika. Karena F measure itu kan pasti kaitannya dengan matematika gitu kan. Mungkin ya seperti itu. Mungkin dicoba saja. Oh, ternyata Oh, salah. Bitcoin. Ternyata F1 score menggunakan rata-rata harmonik antara precision dan recall. Bukan rata-rata aritmatika, true positif dan true negatif. Oh, yang benar itu D, menyeimbangkan antara precision dan recall dalam satu angka tunggal. Nah, F1 score menggunakan rata-rata harmonik untuk memberikan keseimbangan yang adil antara kedua metrik tersebut. Oh, berarti dia itu enggak ini ya, enggak aritmatika antara true positif dan true negatif gitu. Karena sesuai confusion matrixnya itu dia itu tidak menghitung rata-ratanya, rata-rata harmoniknya itu. Oke, untuk F measure menyeimbangkan. Jadi dia tuh lebih ke arah menyeimbangkannya daripada mengukur seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan teman saya. Salah satu ya ini. Oke. Oke. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 5. Yang dimana soal itu kurva ROC, Receiver Operation Characteristic, memplot hubungan antara dua variabel. Variabel apa yang dimaksud? A. Kurva erosi memplot hubungan antara dua variabel. Variabel apa yang dimaksud? Kalau precision dan recall itu tidak bisa dipolot dalam kurva tersendiri, tapi itu bukan erosi, tidak menggunakan precision melainkan FPR. Akurasi dan loss, setahu saya akurasi dan loss itu biasanya digunakan untuk memantau performa selama training, tapi tidak membentuk erosi curve ya. Kemudian bias variance, ini saya kayaknya nih saya yang D nih kayak. Oh, Dan D. bias variance ini setahu saya ya, itu adalah konsep dalam analisis error model atau bisa disebut underfitting versus overfitting, bukan pasangan metrik yang dipolot dalam evaluasi threshold seperti erosi. Nah, ya karena oke, kenapa true positif yang D ini? Karena erosi curve itu mempolot hubungan antara tri positif rate di sumbu Y dan false positif dari sumbu X pada berbagai threshold klasifikasi. Nah, sedangkan FPR mengukur proporsi data negatif yang salah diklasifikasi sebagai positif. Nah, intinya erosi itu menunjukkan trade-off antara sensitivitas dan kesalahan deteksi positif. Nah, tapi kayak gitu ya. Oke, Ternyata benar ya gitu. ya, kurva Berarti erosi menunjukkan penurunan ada pada berbagai ambang batas threshold. Iya, betul. TPR versus FPR. masih bahas di nomor ini ya. Saya juga belajar dari teman saya itu mengenai A, B dan C tadi itu ya. Kalau precision dan recall itu tadi dia bilang itu lebih fokus tadi di true positif, true negatif, kayak lebih di confusion matrix saya. Nah, kalau B itu tadi dia bilang lebih berfokus di keyword yang saya dengar itu performance katanya. Akurasi Ya, dan betul. lossnya kan. Nah, Sama terus training. kalau C-nya itu tadi apa ya? Bias dan variance itu overfitting dan underfitting bukan sih tadi dibilangnya? Ya, dalam analisis dalam error model itu. Oh, berarti Jadi dia ada. bias gitu ya dan variance untuk mengenai Ya, betul. datasetnya. Oke. Betul. Oke. Oke, kita lanjut Dilanjutkan ya. ya nomor 6. Nomor 6 nih. Jika sebuah model memiliki nilai AUC sebesar 0,5, apa artinya bagi kemampuan prediksi model tersebut? A. Model tersebut sangat presisi dalam memprediksi kelas negatif.
B. Model tersebut mengalami overfitting yang parah. C. Model tersebut tidak lebih baik daripada tebakan acak. D. Model tersebut memiliki performa yang sempurna. Model tersebut tidak lebih baik daripada tebakan acak. Model tersebut memiliki performa sempurna. Apa ya, jika sebuah model memiliki nilai AUC sebesar 0,5, apa artinya bagi kemampuan prediksi model tersebut? Modelnya itu memiliki 0,5 ya, berarti 50% itu. Berarti kalau 50-50 itu bisa benar bisa salah ya. Kalau menurut logika saya sih seperti itu ya mengenai sebuah mesin. Nah, kalau misalnya akurasinya itu 50% ya prediksinya, berarti dia tuh bisa benar bisa salah. Berarti model tersebut sangat presisi dalam memprediksi kelas negatif kayaknya bukan. Karena kalau misalnya dikatakan sangat presisi itu kan 50-50 kan ya. Ini menurut logika saya nih. Karena saya juga baru belajar-belajar mengenai area undercurve ini ya. Terus model tersebut mengalami overfitting yang parah. Menurut saya juga tidak sih ya, karena dia tuh kan berada di titik tengah di 0,5. Jadi tidak mungkin kalau misalnya dia itu overfitting karena datanya itu dia terlalu menghafal dari datanya. Terus kalau C itu model tersebut tidak lebih baik daripada tebakan acak. Menurut saya bisa jadi karena biasanya tebakan acak itu kan probabilitasnya tuh rada random ya. Tapi kalau misalnya punya prediksi 50% ini kayak 50-50 aja gitu. Tapi bisa salah juga sih saya. Terus kalau D itu model tersebut memiliki performa sempurna. Untuk 50% ya, prediksi 50% itu saya tidak bisa mengatakan sempurna, tapi saya juga tidak tahu ya kalau dalam dunia industri itu normalnya itu gimana, dan apakah 50 ke atas atau 50 seperti itu. Mungkin ya dari logika saya itu saya mengambil C kayaknya ya. C. Iya, Model tersebut tidak lebih baik daripada tebakan acak. ternyata Benar benar. sekali. Nilai AUC 50 itu menunjukkan bahwa model tidak memiliki kemampuan diskriminasi antar kelas. Oh, nilai diskriminasi ya. Berarti dia tuh kayak seimbang begitu. Dia tidak ada diskriminasi antara satu kelas yang lebih tinggi dan kelas lain yang lebih rendah kayak gitu. Tapi dia tuh seimbang. Oh, gitu. Oke. Bisa dilanjutkan ke nomor 7. Oke, nomor 7. Kapan kondisi ini underfitting guys, underfitting tadi. Oh, underfitting ya. Kapan kondisi underfitting biasanya terjadi pada sebuah model machine learning? A. Ketika model terlalu sederhana sehingga tidak mampu menangkap pola dasar dalam data. B. Ketika jumlah hyperparameter yang digunakan terlalu banyak. C. Ketika model terlalu kompleks dan menghafal data pelatihan. D. Ketika akurasi pada data pelatihan sangat tinggi tetapi rendah pada data pengujian. Saya rasa ini jawabannya A. Karena ketika model terlalu sederhana sehingga tidak mampu. Hmm, Hmm, jadi underfitting itu yang saya tahu terjadi ketika model memiliki kompleksitas yang terlalu rendah rendah. sehingga gagal mempelajari hubungan penting di suatu data tersebut yang mengakibatkan performa model itu menjadi buruk, eh, baik buruk pada data pelatihan maupun data pengujian. Nah, Hmm, yaitu alasan utama saya memilih jawaban A. Kenapa saya tidak memilih B? Karena jumlah parameter yang banyak tidak secara langsung menyebabkan underfitting. Nah, underfitting. itu. Oke. Kemudian yang C, eh, ketika model terlalu kompleks dan menghafal data pelatihan. Jadi ini adalah definisi dari setahu saya, koreksi kalau saya salah, itu tuh Overfitting ya. definisi dari overfitting, Oh iya, bukan benar-benar itu underfitting. overfitting. Hmm. Nah, jadi model terlalu kompleks sehingga menangkap ya gitu seperti itu. Kemudian yang D ketika, oke langsung saja ya kita masuk ke jawaban kita tadi karena D dikit saya. Ini juga D itu bagian dari
overfitting guys. Oke, Oh, model intervention ya. Ya, setahu saya. Oke, kita langsung saja masuk ya ke jawabannya. jawaban. Benar. Wah, keren ya. Underfitting benar bro. Terjadi saat model memiliki bias tinggi dan gagal mempelajari tren data pelatihan maupun pengujian. Karena tadi sederhana ya itunya. Iya, betul. Terlalu sederhana modelnya. Mungkin bisa dilanjutkan ke nomor 8 ya. Nomor 8 nih. Apa tujuan utama dari hyperparameter optimization? Memperbarui bobot internal model secara otomatis selama proses training, menemukan kombinasi nilai parameter eksternal yang menghasilkan performa model terbaik, mengurai jumlah data agar proses pelatihan lebih cepat, menambah jumlah fitur dalam dataset agar model lebih akurat. Oke, hyperparameter optimization atau tunning. Tujuan utamanya itu perbarui kan kombinasi nilai parameter eksternal menghasilkan performa model terbaik, mengurai jumlah data pelatihan cepat. Ini menurut logika saya lagi ya, kalau A itu lebih fokus kata kuncinya itu memperbarui, kalau B itu menemukan kombinasi nilai parameter yang ada menghasilkan performa model yang terbaik, yang C mengurai, yang D menambah. Nah, hyperparameter optimization ini kan keywordnya nih optimization nih, berarti mengoptimalkan kan. Berarti Oh iya. menurut saya ya menghasilkan performa model terbaik. Jadi mungkin B kali ya. Saya menurut logika saya saja sih. Mungkin bisa Oh langsung iya. saja B. Oke, kita langsung ya. Iya, langsung saja. Ternyata benar, hyperparameter dikonfigurasi sebelum pelatihan untuk mengontrol perilaku algoritma pembelajaran agar optimal. Oh iya, karena optimal gitu karena keyboardnya. Mungkin dilanjutkan nomor 9 teman saya. Oke, kita akan masuk ke soal nomor 9. Metode soalnya, metode mana yang mencoba semua kombinasi kemungkinan dari daftar nilai hyperparameter yang ditentukan. Metode mana yang mencoba semua kombinasi kemungkinan dari daftar nilai kombinasi dari daftar nilai hyperparameter yang ditentukan. Cross validation. Hmm, grid search. Oke. Cross validation, oke, saya coba koreksi jika saya salah ya. Kalau cross validation itu setahu saya itu salah satu cara mengevaluasi model dengan membagi data menjadi beberapa vote untuk mengukur performa lebih stabil. Ini bukan metode untuk mencoba kombinasi hypermeter. Kemudian yang B, ya kalau B itu eh, dia juga sama, bukan untuk mencari kombinasi hypermeter secara eksplisit. Dia itu bekerja pada parameter model, bukan eksplorasi kombinasi hypermeter Hmm, discrete. Kemudian yang random search tuh kalau nggak salah dia tuh memilih kombinasi hypermeter secara acak dari ruang yang ditentukan. Ia tidak mencoba kemungkinan kombinasi. Nah, hmm. dari hal tersebut dapat saya simpulkan bahwa grid ya random search ya saya lebih condong ke Random search. eh bukan guys, bukan random search. Ya, oh iya tadi saya lebih condong ke D grid search karena eh, saya juga udah ngulik-ngulik dikit nih. Grid search itu Oh, yang saya lihat mencoba semua kombinasi, semua probabilitas dari nilai hypermeter yang telah ditentukan dalam sebuah grid. Misalnya jika tiga nilai, oh iya intinya seperti itu ya, langsung saja. Salah kayaknya guys, salah ya. mau mencet grid search. Iya, mau mencet grid search. Salah pencet, ya Allah. Oh, tidak apa-apa. Mungkin ya begitu sih. Tapi cukup, Anggaplah kita betulnya ya delapan ya. Tadi cukup udah aku sudah cukup mention menjelaskan ya research kan. seperti itu. Iya, iya. Dilanjutkan saja ke nomor 10 kali ya. Terakhir nih. Oke, ini mungkin berupa studi kasus nih.
Jika Anda mendapat model Anda memiliki performa rendah, baik pada data training maupun data testing, langkah optimasi apa yang paling masuk akal? A. Mengurai jumlah fitur untuk menyederhanakan model. B. Meningkatkan kompleksitas model atau menambah fitur yang relevan. C. Menggunakan teknik regulasi yang lebih ketat. D. Berhenti melatih model lebih awal. Early stopping. Baik data training maupun data testing. Langkah optimasi. Langkah memiliki performa rendah, berarti ini ada kaitannya dengan underfittingnya karena modelnya itu sederhana, terus karena performanya rendah baik dari data training dan data testing, jadi dia tuh kayak underfitting ya. Kalau solusi dari underfitting itu mungkin meningkatkan kompleksitas sih, supaya dia tuh nggak terlalu sederhana biar lebih kompleks, dan dia tuh ada fitur yang relevan yang masih berkaitan dan lebih kompleks saja gitulah, tidak sesederhana dan tidak sebodoh itu maksudnya. Mungkin jawaban saya B kali ya, ternyata benar. Benar. Performa rendah di kedua set data menunjukkan underfitting. Oh, berarti benar tadi saya bilang underfitting, sehingga model perlu dibuat lebih pintar atau lebih kompleks, karena tadi kan bodoh gitu karena data training dan data testingnya tuh rendah performanya. Jadi Ini mungkin langsung saja ya selesai mengenai group discussion ini, dan kita mendapatkan 8/10 oh, ya, walaupun sebenarnya 9/10 ya, karena 9/10 satunya karena tadi itu salah tekan. human error, berarti human error. Human error kata teman saya Iya. gitu. Itu di 8/10. Apakah ada feedback lain gitu dari Gemini mengenai ini review Kita quiz? tanya Coba ya. ya, review quiz di situ di Oh, bagian kanan, review quiz. Kita mau review nih. Oh, dia tuh kayak ngulang aja gitu ya, berarti cuma belajar. mulai. Oh, berarti kita aslinya dapat 9/10 nih, hanya satu salah Ya, tekan. 8/10, tapi 8/10 juga oke ya menurut kami. oke oke. Udah oke sih. Jadi mungkin itu saja mengenai group discussion pada hari ini, Hari ini, mengenai mengenai kelanjutan evaluasi klasifikasi. Kami belajar banyak mengenai klasifikasi itu sendiri dengan optimisasinya, underfitting, overfitting, true positif, true negatif, false positif, false negatif, ya, dan AUC, RUC, F measure, recall, dan lain-lain. Itu measure, saya belajar banyak transport. dari teman saya juga gitu tadi. Karena juga tadi saya yang salah itu ada jawabannya. Jadi itu saja Hmm, mungkin group discussion kali ya, ini. Mungkin penutupnya bisa dilakukan oleh teman saya. ya, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah ucap, salah kata, salah tindak. Saya selaku perwakilan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.